setiap stang yang saya bikin itu seperti sebuah curhatan sih. Sebelum terjadinya di sini ada stang tuh, di sini ada cerita. Itu ada beberapa karakter. Sampai sekarang saya udah bikin 43 karakter stang. 43 karakter, kayak wayang ya. Motor itu apa ya? Gak akan jadi apa-apa kalau nggak ada stang. Oh iya, nggak bisa dikendarain banget. Oke, Pasti. bener nggak? Betul. Ya makanya saya fokus di stang. Sambil ngerokok. By Bob ini aslinya dari Bandung. Nah, kita bakal mendengarkan Bob ini sebenarnya dari mana aslinya ini. Aslinya saya dari Kayangan. Terus yang terjun dong. Tadinya harusnya kalau hostnya cewek, gue yang nanya. Kamu aslinya dari mana? Anggap saya wanita lah. Dari tulang rusuk kamu yang hilang. Kan gak enak kalau dijawab kayak gitu ya Ngerol besi gitu. Ngerol besi ya. Dari mana Bob aslinya Bob? Asli gue tuh dari Lampung. Oh dari Lampung? Jauh. Oh jauh banget. Jauh pakai helm. Jangan pakai helm. Kalau dengan gak usah. Masker. Ke Bandung mulai dari tahun berapa? Ke Bandung itu kalau stay dari 2016 akhir. Oh, berarti masih baru di Bandung ya? Baru. Masih baru ya? Masih baru, anak baru saya. Anak baru ya? Masih pakai segel. Masih di ospek. Masih di ospek ya? Bandung gimana menurut lo, Bob? Bandung itu luar biasa lah. Bandung itu kota yang memang dari dulu gue impikan suatu saat nanti gue bakalan tinggal di Bandung. Oke. Di tempat yang sunyi. Oke. Penuh dengan pepohonan, rimbun gitu. Kayaknya asik banget gitu. Kejadian ya? Kejadian. Jadi Tuhan tuh sayang sama gue. Oh yoi. Setiap apa yang gue mau, selalu diturutin. Oh iya. Seperti itu. Karena kita bersyukur. Bersyukur. Intinya emang hidup tuh memang harus selalu bersyukur ya. Iya. Berarti emang dari kecil atau dari remaja sudah memimpikan tinggal di Bandung? Itu saat saya di Kalimantan. Ngapain di Kalimantan? Kerja. Oh, kerja di Kalimantan. Dulu saya adalah seorang pekerja dulunya. Oke. Ya. Dulu bekerja di Kalimantan ada 2 tahun. Oke. Sebelumnya juga di Jakarta. Jadi dari Lampung itu saya ke Jakarta dulu, di Depok. Bukan Jakarta, Depok. Di Pocin ya, di Margonda, di belakang Pocin. Di situ dulu di musik saya. Oh, awalnya musik berarti? Awalnya musik. Oke. Main musik sampai ke Depok, musik gak jalan. Oke, musik gak jalan. Tapi mau balik lagi ke kampung malu. Karena belum sukses. Oke. Itu tuh salah satu stigmanya orang Sumatera. Oke. Jadi memang buat pacuan, buat anak-anak muda merantau lah. Oke. Jangan pulang kalau nggak sukses. Wih, berat juga berarti ya? Iya, hidup itu penuh resiko. Iya, betul. Penuh tantangan. Hidup penuh tantangan apa? Seru. Dari Depok, pindah ke Kalimantan. Dari Depok belum. Belum. Setelah band bubar. Oh, itu band ya? Ngeband dulu. Oh, ngeband. Itu vokalis apa drummer? Dulu saya seorang keyboardis. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan sama posisinya, gak kelihatan. Don't judge book the cover. Yang arti kan ada tagline-nya, berubah cacing menjadi naga. Berubah cacing menjadi naga. Hal yang biasa, siapa sih lu Bob? Lu nggak seberapa. Yoi. Kita cacing tapi kita bisa berubah menjadi naga. Hari ini kita maksudnya banyak quotes banget ya. Banyak quotes yang sangat keren dari seorang Bob. Gue tuh memerankan beberapa tokoh di dunia ini. Hidup gue tuh asik banget. Ceritain dong, asik apa dong? Asik banget hidup gue tuh. Ceritain dong. Karena gue mensyukuri setiap apa yang gue jalanin. Contoh dari ngeband, gue ngamen. Sempat ngamen. Di Depok sana tadi. Ngamennya di Depok, Blok M. Akhirnya sih gue lamanya di Jakarta Barat, di Tomang. Oh, lamanya di sana. Ya, buat karyawan Citraland ya, yang masih ingat muka gue dulu.
Serius, gue ngamen. Keliling gitu, bobo gitar. Jadi gini, bawa gitar. Iya ngamen bawa golok. Ada yang kecekan. Iya, jadi gue bawa gitar. Oh, kocekan sama ini pegang. Jadi gue bawa gitar sama temen dulu, ada temen gue yang selama ini CS kental lah, CS kami. Jadi ada CS kami yang bebarengan memang dulu dari ngeband, terus dia gitar, gue keyboard. Yang selama ini support gue, dukung gue, terus di setiap perjalanan hidup gue selama ini ada dia lah gitu. Selalu ada dia. Ngamen bareng dia. Kadang dia main gitar, gue yang nyanyi. Kadang gue yang main gitar, dia yang nyanyi gitu. Gimana sewanya? Iya, soalnya gini. Temen gue ganteng bro. Oke. Dia kalau waktu kemarin ada sewa anak-anak kampus, sewa teh maksudnya dalam bus ya. Orang-orang yang mau berangkat ke kampus, ada yang kerja segala macem. Pagi itu kami itu pengamen yang paling bersih dan paling wangi se-Jakarta Barat. Karena selalu mandi. Oke. Iya serius, kami mandi itu subuh ke disebutin nggak apa-apa ya? SPBU masuk dong. Ke SPBU kami mandi subuh udah wangi, udah mandi, karena kami merantau bukan yang maksudnya dalam artian punya pakaian bagus lah yang layak pakai, karena dulunya ngeband gitu. Walaupun gak culture gitu. Ya, iya culture. Itu di mana Bob tidurnya? Gue dulu tidur di kolong jembatan. Serius? Maksudnya kalau jembatan ngemper mendadak atau kayak punya lapak gitu? Jadi karena gue anak baru di dunia perkolongan, itu ada dunianya di perkolongan itu, dan ada RT-nya di dalam kolong itu. Oh serius? Serius, rumah mereka tuh gerobak. Jadi mereka bikin gerobak. Jadi itu sebagai biar tidak kalau ada apa-apa mereka tinggal bawa aja gitu. Oke. Maksudnya kayak ada razia segala macam kan. Dan gue masuk dalam lingkungan mereka, perkampungan mereka tuh gue masuk di perdesaannya gitu lah. Bahasanya. Sampai yang tadinya gue tidur cuman pakai kardus, sampai gue bisa tidur di dalam, karena tidur di dalam gerobak waktu itu tuh sultan lah gitu. Hal yang mewah bro. Mewah banget. Tidur di dalam gerobak itu mewah karena nggak ada, ya satu nggak dingin kan, kedua ya jauh dari nyamuk lah gitu. Terus kalau misalnya ada apa-apa kayak orang kencing dari atas turun kan ke bawah, nggak mungkin turun ke atas ya. Naik dong. Naik dong. Turun ke bawah itu kadang kan orang kencing itu nggak sadar di bawah itu ada orang nggak sih. Oh iya. Kalau di bawah itu ada yang tidur, gelandangan. Dan gue pernah ngerasain itu loh. Kena kencing orang? Iya, kena cipratannya. Shower. Asik gak hidup gue? Gila, keren banget. Seru ya? Iya, seru banget. Tapi gue jalanin itu semua itu tidak dengan gue gak pernah berpikir dalam artian Tuhan tuh jahat banget sama gue, enggak sih. Karena apa? Karena apa yang gue jalanin setiap hidup gue tuh gue nganggapnya ya harus gue hadapin gitu. Jalan hidupnya mas harus seperti itu. Karena sebelum-sebelumnya juga kan gue dulu waktu masih SMA juga nggak tinggal sama orang tua. SMA emang sendiri? Nyokap gue meninggal. Nyokap gue meninggal. Biasalah kalau bahasanya tuh kalau orang tua perempuan yang udah nggak ada pasti rumah bakalan berantakan. Berantakan lah. Akhirnya gue tuh dulu SMA itu tinggal di warnet. Tinggal di rumah teman. Jadi di rumah teman tuh misalnya seminggu di rumahnya siapa, si Oi, nanti seminggu lagi di rumahnya si Dedi atau siapa gitu, teman-teman sekolah atau teman-teman main. Jadi gue tuh di rumah teman-teman gue tuh sampai orang tuanya bosan. Jadi si Bobby tuh mau sampai kapan sih di sini? Bahkan di sini. Ya seperti itulah. Cuman ya gue menikmati itu semua, gue jalanin aja gitu. Bahwasanya Tuhan itu tidak pernah Muslim. Allah tuh nggak pernah bikin kita rugi kok. Allah tuh nggak pernah bikin kita sulit, susah gitu. Cuman kapan kamu pantas mendapatkannya aja gitu. Ini pesan baik. Kapan kau pantas mendapatkannya dong? Biar lebih semangat lagi. Kalau kita belum pantas mendapatkan apa yang kita inginkan ya, maka malu belum dikasih dulu. Cintai saja apa yang kamu miliki. Jadi gini, kalau kamu belum bisa memiliki apa yang kamu cintai, maka cintailah apa yang kamu miliki sekarang ini gitu. Itu sih yang dalam lo. Jadi gini, maksud gue
gue ngerasa dalam hidup gue itu bukan cuma sebagai atau sekedar game gitu. Kalau game jatuh, game over, lu ngulang lagi dari awal gitu. Cuman kalau ini enggak gitu. Bahwa ini memang historinya di sini ada cerita tuh benar. Jadi cerita teh yang bakalan membawa kita ke masa depan kan. Jadi setiap apa yang gue alamin tuh memang gue jadiin benar pembelajaran gitu. Semuanya gitu. Dalam artian, oh kalau begini tuh gue nggak boleh dong begini. Kadang gue mikir gitu ya. Wah, gak usah jauh lah. Kadang hujan. Kadang pecah ban gitu ya, hal-hal sepele. Gue pikir kalau gue protes kenapa ya, misalnya coba gue nggak lewat jalan situ, mungkin gue nggak bakalan pecah ban, bocor gitu. Itu gue pikirin ya, gue tuh udah salah loh. Bahwa gue tuh nggak nerima apa yang diberikan Tuhan beberapa detik yang lalu. Oke. Bener gak sih? Betul. Kan segala sesuatu halnya di dunia ini itu kan atas izin Tuhan. Terus gue pikir terus. Oh seperti ini hidup itu gitu ya. Asik sih. Gue jalanin terus sampai saat ini. Banyak referensi teman. Terus banyak juga yang gue dapatin dari teman-teman. Setiap yang teman-teman kasih untuk sampai sekarang ini gitu kan. Itu semuanya tuh punya makna dalam hidup gue gitu. Karena majunya seseorang itu gak jauh lebih dari teman-teman. Ya betul. Dari teman seperti itulah. Dan makanya gue selalu ingat tuh kata-katanya kayak yang selalu bilang deh orang-orang yang memang lebih tua dari kita ya. Kayak Pak Aga tuh, yang tua tuh. Dia selalu bilang, jangan pernah bikin ya intinya mah apapun yang terjadi tetap baik sama orang lain. Betul. Dia selalu mencontohkan gue seperti itu dan dia praktekkan dalam hidup dia gitu. Wah ya, jadi inspirasi sih buat gue. Jadi banyak influence dari teman-teman terdekat gitu. Oke. Seperti itu. Lu berapa lama hidup di bawah jembatan itu? Kolong jembatan? Lanjutannya nih. Nah ini menarik loh, ini menarik banget loh. Kolong jembatan tuh gue sampai 3 bulan. Oh 3 bulan, oke. Lulus 3 bulan, udah dapat SK segala macem. 3 bulan. Tandanya tidak kuat, menyerah. Sangat keras banget berarti. Keras. Hidup di Jakarta, terus gue emang terlahir hidup yang keras gitu. Sumatera kan gitu. Yang notabene seperti itulah gitu. Sumatera tuh nggak bisa dicilin gitu. Sumatera tuh nggak bisa disepelein gitu. Apapun bentuk balasan dia, tapi yang jelas dia pasti akan membalas gitu. Entah itu membalasnya dengan karya, dengan kesuksesan, atau sebaliknya gitu. Gimana orangnya gitu kan. Jadi di sana 3 bulan, udah 3 bulan deh dapat teman sih. Karena gue nggak betah. Memang dari dulu tuh orangnya nggak betah susah gitu. Lu betah nggak susah? Ya enggak lah. Oh iya sama. Iya nggak ada yang betah lah. Karena gue emang nggak betah banget gitu. Hidup susah yang bener ya. Ya iyalah, semua orang juga kayak gitu. Jadi gitu ya, apapun batasannya gue nggak pernah ini kayak ngerasa berat pasti ada gitu. Tapi ya udahlah jalanin aja gitu. Kita lewatin 3 bulan. Akhirnya gue gabung sama anak OI di Jakarta Barat. Jadi itu ada saung OI, tempat kumpulnya anak-anak pengamen di situ. Akhirnya gabung di situ, punya banyak teman, punya banyak referensi untuk lebih dalam di musik. Karena kita bukan sekedar ngamen waktu itu juga, tapi memang bener ngulik gimana musik jalanan teh. Anak-anak yang bener-bener ngulik di musik jalanan tuh seperti apa gitu. Itu berakhir sampai setahun lah gue ngamen. Tahun setelah ngamen terus lanjut setahun ngamen di Jakarta. Dulu gue udah mulai pacaran nih. Waktu pas ngamen tuh udah mulai pacaran. Kata orang tua cewek gue tuh bilang gini, kamu mau sampai kapan ngamen? Orang tuanya tuh bilang gitu. Terus masa iya kamu nanti kalau misalnya jadi sama anak saya kasih uang dari uang ngamen gitu ya. Di situ gue mikir, wah gila ya. Gue berpikir lagi nih, diukurnya dengannya seperti itulah gitu. Gue sih nggak nyalain orang tuanya, karena mungkin orang tuanya sayang anaknya, nggak mau lah nikah sama pengamen gitu kan. Nah pada akhirnya gue inget banget itu. Gue harinya lupa, pokoknya jam 4 lebih lah, jam 4.20. Asik, 4.20. Gue di depan gedung apartemen Agung Podomoro. Sambil bawa gitar, gue bilang, ya Allah, gue pengen berhenti ngamen. Gue pengen kerja di gedung itu, walaupun cuma jadi housekeeping. Bersih-bersih. Yang penting gue punya gaji. Akhirnya seiring berjalan waktu, Tuhan tuh kasih jalan yang nggak pernah gue duga. Gue tuh sering kalau habis ngamen makan ya, lu makan kan? Ya iya. Gue juga makan. Gue tuh habis ngamen makan di warteg yang di belakang pom bensin Tomang tuh Jakarta Barat. Anaknya kerja di Agung Podomoro. Gue makan
pakai baju security. Oke. Mas, ada lowongan kerja nggak? Ora ono mas. Besoknya ketemu lagi nih. Mas, beneran mas, ada lowongan kerja nggak? Saya mau kerja. Ora ono mas. Makan lagi gua. Oke. Besoknya ketemu lagi. Seiring berjalan waktu, karena gue selalu menanyakan pekerjaan, karena gue pengen kerja gitu. Gue udah nggak mau hidup di jalan. Mau sampai kapan gue begini? Akhirnya nyokapnya tuh bilang ke dia, kata nyokapnya itu kasihan mau kerja, siapa tahu ada kerjaan di sana. Ngomong ke saya si anaknya, namanya Edi, Mas Edi, thank you ya. Oke. Mas Edi ya. Mas Edi Purbalingga. Mas Edi di Purbalingga. Di Purbalingga dia sekarang. Nah, si Mas Edi itu nanya ke saya, Mas, emang lulusan apa? Katanya. SMA terus ya. Loh, kok ngamen? Kalau ada kerjaan saya nggak bakalan ngamen. Oke. Iya. Bener nggak? Iya. Kalau nggak ada kerjaan terus ya. Ya udah katanya. Besok ikut saya pagi-pagi pakai baju putih, celana hitam, sepatu pantopel. Kita kan memang dari dulu tuh punyalah pakaian seperti itu. Ini ada sambungan ceritanya ini ntar. Karena dulunya saya pernah juga main kain gitu. Jadi kalau untuk style formal sales kompor mah udah pernah. Sales kompor. Jadi seperti itu. Nah, pagi saya datang ke tempat kerjaan itu. Gung Podomoro, datang ke sana. Udah sampai sana, dia kan apel tuh pagi-pagi. Jadi saya ditinggal di parkiran di basement. Di situ tuh kebetulan ada yang lagi buka lamaran security. Saya teh lamarannya pengennya jadi housekeeping. Tukang sapu-sapu, tapi saya dipanggil orang tuh. Ada orangnya badannya gede, serem lah. Oh, ngapain gitu ya? Sini gitu ya. Jangan di situ. Dikira dia saya mau ngelamar security. Saya masuk security. Ngobrol nih ke komandannya itu. Dandru siapa ya namanya, gue lupa lagi. Betul. Nah pokoknya itulah. Sama Dandrunya ngobrol. Dia nanya, interview lah dari mana? Lampung kata saya. Wah dia kaget. Udah semua. Bukan, dia orang Lampung bro. Oke. Dia orang Lampung. Rumahnya di Ratulangi, deket lah sama kampung gua, daerah Ogut. CS kami oke. Ngobrol, kata saya merantau, saya capek hidup di jalan, pengen nyari duit yang benar. Emang selama ini kamu hidup nggak benar di jalan tadi ya? Ya salah satunya, saya bilang gitu kan. Dia nanya, jadi bercerita lagi nih, cerita sama dia. Kenapa bisa sampai seperti itu tadi ya? Karena ketika satu jengkal ini menjerit, perut ya. Iya dong, kita harus, ini kan kewajiban, harus diisi nih. Apapun itu ya kita lakukan gitu. Iya. Dia nanya lagi, kata dia, kejahatan apa yang udah pernah kamu lakuin di jalan? Interview ceritanya nih. Oke. Gue pernah nyilet orang. Sorry ya ibu-ibu yang pernah gue silet untuk pajak. Oke. Jadi gue silet, gue kondisinya waktu itu dari pagi tuh waktu pas zaman Jakarta banjir tuh. Jakarta banjir, sewa sepi. Gimana mau ada sewa, bus aja nggak bisa lewat. Betul. Ya kan? Posisinya pas surut itu sore surut gue naik. Tapi posisi gue udah nggak karuan. Udah lapar banget. Terus gue punya temen, bukan temen deket sih. Dia tuh sering ketemu sama gue lah. Tapi gue tahu dia tuh sering nyopet gitu. Dia sering nyopet. Dia bilang, lu mau makan gak? Dia mau lah katanya. Lu mau makan, mau ngamen, sewa penuh gini. Jadi gini, karena tadinya banjir atau hujan gede terus banjir, kan banyak orang neduh. Ketika sudah bisa lewat itu mobil, itu kan penuh semua tuh. Kita nggak bisa ngamen. Iya. Karena penuh. Busnya penuh. Gimana kita mau ngeluarin gitar? Iya. Ini aja udah pepet-pepetan. Ya udah, kata teman gua nih, pegang silet. Silet beneran ya maksudnya? Silet. Bentuk silet asli gitu. Bentuk silet asli. Dan itu yang gua alamin ya. Ini gua cerita apa yang gua bilang itu yang gua rasain gitu. Oke. Maksudnya semoga cerita gue ini bisa buat pembelajaran buat semua orang juga. Di kondisi seperti itu, gue kelaparan, gue di Jakarta tuh ya jauh dari saudara, jadi dari keluarga, dari mana-mana, namanya hidup di jalan. Kita kalau mau makan ke warteg, sekali bilang duit ketinggalan enak, 2 kali bilang belum cair enak, kalau 3 kali, 4 kali, 5 kali iya, bayar enak juga kan. Gila tuh gue tuh pertama kali ya. Maaf ya ibu-ibu itu. Gue lupa ibu-ibunya kemana. Udah tobat gue udah enggak. Itu umur berapa bro? Gue silet tuh.
berdarah bro, pantatnya. Serius? Asli, bukan tas yang gue silet. Celana. Oh gila. Dia pakai celana yang legging ketat gitu kan. Oh iya. Gue silet, gue kira itu tas, rupanya bopong. Gue habis dipukulin satu Kopaja. Serius, gila. itu perjuangan hidup gue ya, titik perjuangan hidup gue sampai seperti itu. Ya sampai ke polisi tuh bang. Sampai Pak, tapi kalau anak jalanan tuh nggak bakalan sampai lama Pak. Kalau semua anak jalanan dipenjarain, pusing pemerintah. Oke, berarti digebukin, lu masuk polisi, Di bawah kantor dan lu polisi dipenjara dong. seperti masih dikurung juga? Enggak sih, cuma semalam aja. Oh, cuma semalam berarti ya? Gue ngerasain itu loh, gila. Gue kalau inget masa lalu, gue kebayang, gila gue ya Oke. bisa ngelewatin itu semua gitu. Cuman yang gue bilang tadi, ya hidup gue tuh gue bikin seru gitu. Dibikin serunya tuh karena gila, belum tentu semua orang bisa ngejalanin ini gitu. Betul. Gue tuh cuman memerankan aja gitu. Iya. Toh nanti juga gue balik lagi gitu. Seperti itulah gambaran gue. Akhirnya 2 tahun lah di apartemen. Jadi Agung security Podomoro. akhirnya. Jadi security 3 bulan. Oke. Sudah itu disekolahkan di Agung Podomoro untuk menjadi safety officer. Oh. Karena gue 3 bulan kerja di situ udah bisa nangkep maling.